Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir di tempat ini dalam rangka melaksanakan proses belajar mengajar sebagaimana biasanya ya. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang sudah berjuang, yang sudah membawa kita dari alam jahiliyah, alam yang penuh dengan kebodohan, sampai kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang sekarang ini ya kita rasakan. Sebelum kita mengawali belajar kita, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Anak-anakku sekalian, saya absen dulu ya kehadirannya. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Rahmat Hidayat tanpa keterangan. Rahmat Hidayat tadi apa? Tanpa keterangan? Iya. Oke. Sama Sarvina sakit. Sarvina sakit. Oke. Habis? Habis. Ya. Kita doakan mudah-mudahan yang sakit ini cepat disembuhkan supaya kita bisa berkumpul kembali ya untuk belajar. Yang belum sempat hadir, mudah-mudahan Allah kasih hidayah supaya cepat datang di sekolah untuk bersama-sama kita belajar. Oke, terima kasih. Sudah siap belajar? Ya. Coba kalau sudah siap belajar, coba berdiri dulu. Republik Indonesia. Mulai pria, mulai anak, ada balik, orang saksi, tidak kabul. Bagaimana para saksi? Sah. Stretching, ini buat semangat, lebih semangat lagi. Jadi santai ya, santai, nggak boleh tegang. Jadi berikut tadi itu berkaitan dengan materi kita, yaitu tentang pernikahan dalam Islam. Sudah pernah mendengar kata nikah? Tahu artinya? Nikah itu apa? Katanya pernah dengar, berarti tidak paham artinya. Nikah itu apa? Dua jiwa. Mengikat dua jiwa. Boleh, ya kan dua orang diikat dalam satu ikatan yang disebut dengan ikatan pernikahan. Oke. Pembelajaran kita hari ini ada beberapa tujuan yang harus kita capai setelah nanti kita selesai belajar. Yaitu yang pertama, peserta didik itu harus dapat menjelaskan dengan benar perilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil yang sesuai dalam pernikahan, yang sesuai dengan pernikahan dalam Islam. Kemudian peserta didik juga harus bisa menunjukkan dengan benar ayat-ayat yang berhubungan dengan pernikahan. Ayat-ayat yang berhubungan dengan pernikahan. Kemudian peserta didik dapat mengidentifikasi ketentuan pernikahan, ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Kemudian mengevaluasi ketentuan pelaksanaan pernikahan dalam Islam berdasarkan syariat Islam. Itu beberapa tujuan pembelajaran kita nanti setelah kita belajar ini. Selanjutnya nanti sebentar ada diskusi kelompok, jadi saya bagi memang ya, maksudnya dibentuk memang, sebentar tinggal nanti pindah pindahnya ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jadi hitungnya 1 sampai 3. Itu mulai dari ujung langsung. 1, 2, 3, 2,
Ingat ya nomornya. Nanti sebentar bentuk kelompok sesuai dengan nomor masing-masing ya. Nah, untuk materi kita hari ini saya tulis dulu ya di papan. Judulnya yaitu pernikahan dalam Islam. Jadi untuk bagian pertama, ketentuan pernikahan dalam Islam. Nah, ini nanti yang akan kita selesaikan nanti sebentar di kelompok diskusi ya. Jadi nikah itu sendiri adalah bahasa Arab ya. Nikah itu bahasa Arab yang bisa berarti menggabungkan, bisa juga berarti menjodohkan, bisa berarti menghimpun, apalagi bisa berarti mengumpulkan. Jadi menggabungkan, menjodohkan, mengumpulkan, ataupun bisa berarti menghimpun. Kalau menurut istilah ya, itu suatu ikatan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim. Ingat, itu tanda kutip, yang bukan muhrim, berarti tidak bisa kalau yang muhrim ya. Yang bukan muhrim menjadi suami istri dengan tujuan untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu kalau menurut Islam. Ini materi-materinya yang sudah saya tulis ini nanti akan kalian selesaikan di diskusi kalian. Silakan bentuk kelompok sesuai dengan nomor kelompok masing-masing. Untuk yang mau kalian lakukan itu di situ sudah ada lembar kerja yang saya bagikan, jadi itu nanti diisi ya. Menurut kelompok kalian, sebentar nanti kalau ada kelompok yang menyajikan atau mempresentasikan itu hasil dari kerja kelompoknya, silakan dicek, dicocokkan ya. Apakah sudah sesuai dengan jawaban kalian atau belum? Satu kelompok ya, nanti saya tunjuk kelompok yang mana dan kelompok yang lain silakan menyimak ya, menyesuaikan dengan jawaban kalian juga yang ada di LKPD masing-masing. Jika ada sanggahan, silahkan disampaikan. Atau mungkin kalau sudah cocok, silakan diskusi, lanjutkan diskusinya dengan yang lain. Kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ini membacakan hasil diskusi kami. Menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Menganalisis dalil Al-Quran tentang pernikahan. Kandungan makna pertama merupakan perintah menikahi wanita yang disukai sesuai dengan ayat pertama, yaitu benar. Yang kedua, pernikahan telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Orang yang membencinya bukan termasuk umat Nabi, sesuai dengan ayat kedua, yaitu benar. Yang ketiga, tidak sah menikah tanpa mahar dan saksi, sesuai dengan ayatnya, yaitu benar. Menguraikan hukum nikah. Hukum dasar pernikahan adalah sunnah. Orang yang telah mampu atau sanggup menikah, bila tidak menikah, khawatir ia akan terjerumus ke dalam perzinahan. Itu wajib. Dalam proses ya, Orang yang sudah mampu menikah tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus kepada perzinahan itu sunnah. Orang yang akan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat, tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah
Dilanjut dengan contoh kasus. Pada kasus yang pertama atau kasus A, apa yang harus dilakukan Khalifah Kamal untuk menjadi seorang muslim yang baik dalam pernikahannya? Yang harus dilakukan oleh Khalifah Kamal adalah memiliki pekerjaan, kemudian menikah. Dalam kasus ini, Khalifah Kamal dalam kondisi ini hukumnya menurut syariat Islam menikahnya adalah wajib karena Khalifah Kamal sudah memiliki hasrat untuk menikah, kemudian Khalifah Kamal memiliki kemampuan untuk menafkahi keluarganya. Namun apabila Khalifah Kamal menikah pada saat kuliah, maka hukumnya adalah mubah karena Khalifah Kamal punya hasrat menikah, namun Khalifah Kamal belum mampu menafkahi keluarganya. Kedua, Sikap apa yang mesti dilakukan oleh Raden Ayu sebagai wanita muslimah yang baik? Sikap yang harus ditunjukkan oleh Raden Ayu ialah sebaiknya ia mengikuti apa yang dikatakan oleh hatinya sendiri. Jika dia memang mencintai dosennya itu, maka pilihlah dosennya. Tetapi akan lebih baik lagi kalau ia mendiskusikan hal tersebut dengan orang tuanya, supaya orang tuanya juga dapat mengerti bahwa pernikahan ini si anak yang menjalankan, bukan orang tuanya. Maka dari itu, hal yang harus dilakukan adalah pertama berdiskusi dengan orang tuanya, kemudian orang tuanya meskipun dia melarang tetap mengisi Raden Ayu, tetapi Raden Ayu harus tetap mengikuti apa yang dia inginkan, karena pada akhirnya dia yang menjalankan pernikahan tersebut, bukan orang tuanya. Sekian, terima kasih. selesai ya. Kalau lain silakan menanggapi. Oke, baik. Saya menjawab pertanyaan dari nomor 1. Seperti yang saya jelaskan tadi, untuk menjadi wali dalam pernikahan harus menjadi wali nasab. Syarat untuk menjadi wali nasab adalah mempunyai hubungan darah dengan mempelai. Entah itu saudara ataupun kakek dari ayah. Sementara ayah tidak memiliki hubungan darah sama sekali. Baik. Berarti jawabannya tidak bisa ya? Ya. Nomor 2 kan Pertanyaan kelompok 2. Nomor 2 ya. Boleh. Diskusi kita hari ini atau belajar kita hari ini, saya simpulkan bahwa dalam pernikahan, dalam sebuah pernikahan harus memperhatikan yang namanya ketentuan ya, atau syariat yang sudah ditetapkan dalam Islam. Nah, di antara ketentuan itu, siapa yang bisa bantu saya untuk menyebutkan? Harus ada rukun nikah. Rukun nikah ada berapa? 5. Ada yang pertama? Ada mempelai. Harus ada harus ada wali. Saya rasa cukup. Sudah paham ya? Paham. Ya. Sudah bisa ada yang dibawa pulang? Bisa. Ya, alhamdulillah kalau bisa ada yang masuk di dalam memori. Saya senang sekali. Untuk itu kita tutup pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.